Pemain suling soneta. Oke. Nah, rem becaknya nongol. Tapi kalau misalnya kamu udah cocok sama orang ini dan kamu pengen liatin sama-sama liatin. Terserah. Aku terserah. Meditasi kan? Meditasi. Meditasi. Akhirnya bisa kedatangan musisi di Swag. Tepuk tangan yang meriah untuk Wendy Cagur. Gak ada lo ya. Langit dan bumi. Gak ada. Kalau ini musisi lu musibah. Enak. Museum. Jawab. Anjing. Adik gue yang paling bontot, Adito. Dan Swag episode kali ini keren. Ada celetuker sekarang. Gokil. Celetuker. Dari episode lalu ya. Yoi. Dari episode lalu. Keren. Ikutin terus. Ini luar biasa loh. Ini Jackmania. Iya. Akhirnya Ardito bisa sampai ke Swag ini luar biasa loh. Tepuk tangan sekali lagi. Ini lagi. Sesuatu yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Maksudnya gimana toh? Biasanya saya collab ya sama Ona, gitu kan. Saya collab sama musisi-musisi. Gitu. Saya tidak pernah collab sama Bang Wendy Cagur. Wow, dia nggak tahu gue juga musisi. Oh iya. Mungkin si Dito lupa karena pangling pakai kupluk, coba dibuka. Set. Udah tahu dong siapa? Siapa? Pemain suling soneta. Yang honornya sama kerjanya lebih dikit. Goyangnya si Irama. Goyangnya si Rama yang penting. Itu yang keren Soneta. Tapi gua sempat bergabung sama Soneta, tapi Soneta Feminanya. Gini-gini dong. Cewek. Ditolak. Ini ngomongin masalah karena udah kedatangan Ardito, ya kan udah jelas-jelas lah. Ganteng, punya prestasi yang luar biasa di dunia. Ardito bukan Ardiles. Jadi kita ngebahas masalah ini aja deh. Ini kan ada beberapa generasi nih, pasti jatuhnya 3 generasi ya. Usia lu berapa Tok sekarang? 25 gua. 20-an, 30-an? Enggak ya. Jangan bilang 30. 60 kan lu kalau double? Sama aja. Bilangnya 29 plus. Iya. Jangan dibedain, ada beda-beda gitu, Ya jangan. ukuran BH. Iya. Lu nemu BH. Gua baru tahu lu ukuran BH ada yang ganjil lu. Biasanya genap lu. No, bini gua ngelihat dia tahu sih enggak ada 29. Sorry, enggak ada ya? Enggak ada dong. Jatuhnya mini set 29. Ya mungkin petualangan kan sampai nemu yang unik-unik. Oh iya. Ya udah sekalian kita bahas masalah perbedaan tahun yang luar biasa nih. Berarti kan intinya 20 tahun, 30 tahun sama 40 tahun. Bener. Nah, kita masalah Oh iya dia 40 tahun. Iya, gua 40 tahun. 42 dia ya. 41 jangan tambah-tambah. Amin. Jadi kita ngebahas masalah kenakalan, keberanian, zaman dulu dan sekarang. Oh iya, Beda memang. Beda kan? Beda. Ya tapi kalau sebelumnya kan masa kita nggak Swag. tuh main lama nih minumnya. lupa. Dia mulai mikirin gimmick yang lain. Jadi gimmick yang udah ada dilupain. Enggak, gue kepikiran kan kita lagi syuting nih barengan sama gue tayang di TV lain. Oh, iya. Yang gak lucu itu. Jadi gue kepikiran. Insecure. Insecure. The power of media sosial. Padahal kan zaman dulu mah ya udah.
tukang cukur juga nggak selamanya nyukur kan. Pelawak juga nggak selamanya harus lucu. Kalau zaman dulu mah biasa aja. Kalau zaman sekarang itu bahaya. Iya. Tapi kenapa lu sampai nggak bisa lucu? Lu naik gue jatuhin juga. Ajar emang ya. Oke, kalau kita ngebandingin zaman dulu pacaran. Kita ngomongin pacaran deh, zaman SMP misalkan gitu kan. Udah yang namanya jemput, pegangan tangan, lihat-lihatan, beli coklat. Udah senengnya luar biasa. Nah, kalau sekarang kayaknya jauh ya. Sekarang tuh udah tipenya yang udah M2, Pak. Apa tuh? Melebu metu, Pak. Melebu metu. Masuk dan keluar. Oh iya Ya wes sakarepmu. Sakarepmu. Tapi gue nggak ngerti juga apakah seperti Om Leo waktu itu pernah bilang episode sebelumnya, walaupun dia ada di sini sekarang. Kok bisa? Kok bisa ya? Oh bisa. Udah mulai loyal. Nah, Jadi produser. Iya. Kalau ada syutingan lagi, gue mau datang lagi dong. Suara-suara. Anjir, ya Allah. Berarti penonton nambah satu jadi 7. Iya. Bun, konsumsi tambahin. Oke, kita nggak apa-apa, gue yang bayarin. Bos gua. Bos Keren. Paling bohong. Kita ngomongin masalah keberanian. Ya. Keberanian yang berujung ke kenakalan. Kalau zaman dulu, ya balik lagi gue bilang tadi itu, kan fenomenanya seperti itu. Orang tuh Kenapa tadi? kenakalan. Kenapa tuh? Enggak. Itu satu kata. Kenakalan, enggak. Kenakalan Bukan tuh nggak dua dipisah. kata. Oh, bukan. Nggak dipisah. Kalan. Bukan. Oh. Kenakalan. Lu Bukan kenal pot enggak? Kena elpot. Ayo. Dipisah. Nah, kalau zaman gua seperti itu. Apa suka-sukaan. Zaman masih hitam putih itu ya, zaman. Iya. TV masih hitam putih memang. Tulis surat, belum ada alat komunikasi dan segala macam kan. Makanya silaturahminya tuh lebih kental gitu. Artinya ngejemput, jalan bareng ke sekolah. Kayak habis ciuman itu- gitu belum berani juga lo. Apa? Enggak, waktu maksudnya kayak zaman lo Oh, enggak, misalkan enggak, SMP. enggak. Sama sekali. Palingnya Taci-taci. maksimal pegangan Pegangan aja. tangan aja udah ngeceret. Enak kalau orang ganteng tuh ngeceret enak gitu ya. Coba lu yang gitu. Aduh kayak Coba lu. Ada ketawa-ketawanya Pak kalau gua. Nah, kalau zaman gua dulu gitu, kalau misalkan mau cium aja tuh kayak yang nggak berani gitu kan, karena takut dan segala macam. Kalau dulu kan bisa dibilang wanita juga tidak seagresif Agresif. sekarang menurut gua ya. Ya. Menurut gua ya. Karena entah ini salah satu faktornya adalah karena media sosial, bisa jadi karena misalkan mencontoh nih. Oh, ada orang yang bisa menjadi sampel, menjadi contoh yang akhirnya dia begini, kayaknya seru nih. Ya. Kalau gua seliar ini kayaknya gua bakal diterima nih sama Oke. teman-teman gue dan segala macem gitu loh. Ngikutin ya. Ngikutin. Nah, kalau dari tahun gua seperti itu. Nah, kalau dari lu Zaman gua kayaknya masih sama sih kayak lo. Gue belum, waktu misalkan kayak ngomongin SMP gitu, belum berani juga gue. Tapi kan seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, saya pegangan tangan aja ngaceng saya. Tapi gue maksimal paling kayak cuman pelukan gitu Pak, dari belakang tuh. Oke. Nah rem becaknya nongol Pak. ceweknya mau narik. Mundur terus tangannya. Kadang-kadang ada beca ngedrift tuh. Wih, Remnya di samping. Tar dulu. Beca ngedrip, remnya di samping. Kok kayak setipe ya? Demennya miring-miring ya? Demennya samping miring gitu. Kalau lu nganggap itu lu rem beca, Iya. berarti itu dililitin sama ban bekas. Anjir. Kondom kemarin.
Kenapa disimpan? Ngirit. Iya maksudnya ya sebatas itu juga. Oh, berarti masih sama lah ya, masih sama. Tapi pas SMA gue mulai nge-explore juga, Pak. Saya udah mulai kayak masuk parkiran tuh pas SMA saya. Masuk parkiran. Maksudnya? Iya. Oh, parkiran. Parkiran. Oh, itu fenomena itu. Itu fenomena, tapi di panti pijat saya mulai. Kadang memang ada fenomena-fenomena di parkiran yang bisa dan tidak bisa. Salah satu contohnya di dekat sini tuh, ada mall di daerah Pondok Indah. Itu adalah parkiran yang tidak boleh. Tidak boleh. Karena saya pernah masuk ke ruang CCTV-nya. Waktu itu saya hampir mau dikawinin. Di Ardito anjing juga. Iya. Bukannya di hotel aja. Jadi kamera yang ada di parkiran itu tembus pandang kaca mobil. Tembus pandang Itu kaca yang kita mobil. nggak tahu. Itu yang Ajis nggak tahu. Pantesan kok sering ada orang lewat depan rumah. Kayaknya itu cepu juga. Jadi ada memang parkiran-parkiran yang bisa dan tidak bisa. Yang tidak bisa itu yang di mall di daerah Pondok Indah situ. Tidak bisa. Karena saya pernah hampir dinikahin. Nggak jadi karena dia nggak bawa orang tua, Pak. Harus ada dong. Minimal lo ada wali. Iyalah, walinya nggak ada. Iya. Kali armada lah. Beda. Ngapa jadi Nimpelin. Enggak ada orang mau nikah. Bawa siapa? Nu Armada. Armada aja bus lagi. Lihat aku dan jawab. Oke. Berarti bisa dibilang kalau ini kita masih transisi kali ya. Iya. Di tahun lu ngapain sih? Ngalingin aja, Gue lagi ngomong. Berarti di tahun-tahun lu nih justru transisi. Transisi Karena emang gue sama Ajis nih tahun-tahunnya transisi semuanya, Pak. Bener Pak itu. Kalau Anda bener ngapain begitu? Biar ada komedinya aja. Dikit-dikit aja, dikit-dikit. Terus berarti itu transisi. Nah, lu ngerasanya ini sebenarnya kalau di tahun lo. Ya. Kalau di tahun gua kan gak ada media sosial sama sekali. Iya. Jadi perkembangan apapun segala macam ya bener-bener orang tahu itu ya dari berita. Dari Dan mulut ke mulut, mulut ke cerita. mulut dan Iya. ibaratnya pasti lama dong, butuh Iya. waktu lama dari gua ngobrol sama Dito misalkan sampai ke Om Leo yang di mana pasti lama. Iya, Nah, kalau sekarang kan sangat mudah. Tapi lu jatuhnya peralihan. Peralihan karena kan pas gua mungkin remaja menuju dewasa, sosial media baru muncul. Belum tahu kita gunanya apa, cuman bisa buat pamer foto, Friendster, Facebook Friendster, ya. Facebook. Sampai akhirnya mungkin si sosial media itu udah matang secara konsep dan Iya. akhirnya sesuai sama misinya mereka, ya udah akhirnya mungkin generasinya Ardito yang ngerasain. Nah, Kan kita tanya dilanjut tuh nih. kan dari Friendster, Facebook, MySpace. Faceshield gitu kan. Facial. Pakai. Nggak ada Facebook. Belum ada Covid, ada Kopet dulu. Kenapa sih? Ada suara-suara sumbang. Kenapa sekarang ada suara sumbang? Iya. Nah, berarti di era lo nih, Tok, bisa dibilang ya usia 25 tahun berarti mengalami perkembangan yang media sosial juga semakin gencar. Terus kalau kita bandingin deh. Kalau zaman sekarang misalkan ada perempuan, ada cewek, maaf misalkan gitu. Dia berani untuk tampil seksi misalkan karena mungkin melihat wah, kalau yang tampilannya seksi orang lihat, orang ngeh. Jadi ikutan akhirnya ngerasa bahwa wah, ketika gue melakukan ini gue diperhatikan sama orang-orang. Kalau zaman dulu bisa diem gak lo? Pak itu. Maaf nih Pak, si Iyas nih. Iya. Audio iya, kamera juga iya Pak. Pertahan dulu ya. Pertahan ya. Oke ya. Terbaik nih. Enggak, gua pikir gua lagi ngebahas masalah itu, Yas mau ngambil handphone, ngangkat baju, foto. Pap. Iya, jangan lupa. Foto apa sih? Yo. Foto apa sih? Bukan, post a picture. Post a picture. Itu juga kita tahu pas sudah lulus kuliah, Pak. Nggak tahu gua pap DP gitu kan dulu. Nah, lu itu yang papnya tuh pap TT. Iya.
Papnya tentatif. Tentatif. Iya. Atau bab tete, hati-hati kan bisa juga hati-hati. Sebelum posting lo hati-hati juga. Nah mungkin gitu, seperti tadi gue bilang mungkin kalau menurut gue sih salah satu faktornya karena itu. Nah kalau menurut tuh toh di usia lo yang masih dibilang sangat muda nih, pergaulan zaman sekarang tuh kayak gimana sih toh? Ya kalau usia gue. Ini. 25 tahun nih ya, rambut lo lepek. Celana kita robek-robek. Dia muda belia. Kalau lu muda terserang asam lambung. Kalau lu toh gimana toh? Ngelihat fenomenanya yang sekarang tuh seperti apa sih? Ya kalau gue. Astaga ya. Nggak boleh 2 kali ya? Nggak boleh kali. Kalau 3 kali rule of 3 gue tampol. Gimana toh? Banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang 14 tahun udah kelihatan kayak umur 20 tahun gitu. Yes. Setuju gue. Jadi mungkin predator-predator yang ada di ruangan ini gitu. Predator. Rar. Predator tuh perek di atas motor. Yang ada biasa di UI. Pan mau keluar dah dari sini. Apa lagi lokasinya? Ada. Apa aja lu. Tempat video klipnya Payung Teduh biasanya ada. Dia tahu semua tempat karena dia ngincer parkirannya, Pak. Anjir. Terus lanjut toh. Banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang masih umur belia gitu, 14 tahun, 13 tahun bahkan yang udah terlihat seperti umur 20 tahun. Bahkan kadang-kadang mereka berbusana seperti yang kayak mungkin gak tau ya referensi dari anak-anak zaman sekarang gitu ya, umur-umur 25 tahun gitu ya. Karena sosial media begitu luasnya. Anak-anak zaman sekarang mencoba untuk fit in gitu, mencoba untuk masuk. Ya. Tapi bahaya untuk mereka, kita ngelihatnya sebagai orang-orang yang udah di atas umur 19 tahun, kita ngelihatnya sebagai kayak wah ini bahaya juga gini. Iya pasti. Untuk generasi sekarang gitu ya. Gitu. Makanya gue ngelihat adik gue zaman sekarang udah lu di rumah aja. Itu kejadian ke adek lu ya? Cewek adek lu? Cewek adik gue. Umur berapa? Sekarang umur 21 tahun. Jangan dijawab, Siapa Pak. Ini namanya? mau diincer. Jangan dijawab. Lo kehipnotis. Udah tahu sama-sama durian sawit. Ketemuannya di McD. Tapi kan bener juga kayak salah satu festival yang ada setiap tahun kan yang ya kita tahu juga kalau datang ke situ ya anak-anak yang umur segitu busananya seperti apa kan. Outfitnya seperti apa. Iya, Itu kalau ngeliat matanya, wah. sampai akhirnya kayak waduh. Akhirnya ya udah biasa aja sampai udah tahu aja kayak gitu. Nah, itu akan berputar gak menurut lo? Apa? Festival apa orang-orang yang berputar? Bukan. Agak ini dong Wendy. Kondisi. Wendy ini suka gitu. Wendy, sabar. Pak Wendy sabar. Kita udah mau habis loh ini 2020. Jangan marah-marah. Gak marah-marah, gue udah terlalu sabar. Ya maksudnya apa perputaran apanya? Ya perputaran fashionnya? kondisi seperti ini, bukan masalah fashionnya. Kondisi seperti ini, apakah kalau gue sih jujur ada ketakutan karena gue punya anak perempuan yang pasti. Dan kedua gue juga punya anak laki-laki. Artinya kan Dua anjing. artinya itu kan dua anak gue ini dengan jenis kelamin yang berbeda punya possibility yang sama mengalami pengaruh dari kondisi yang terjadi gitu kan. Kalau gue udah punya anak nih, kalau kalian kan belum nih, artinya kan gue punya ketakutan dengan itu. Concern iya, karena maksud gue bukan berarti ketika emang zamannya lagi begini, ya bener, zaman kita nggak bisa lawan kan, karena memang sudah zamannya seperti ini gitu. Tapi ada kalanya lu nih, walaupun kalian semua belum punya anak, ada ketakutan nggak sih sebenarnya dengan kondisi yang terjadi sekarang? Karena gue aja waktu itu jujur pernah diceritain gini, ada di satu tempat sore-sore di kafe. Anggaplah gitu, ada tempat makan. Ya nggak usah disebutin namanya. Nggak usah disebutin. Tapi pesan apa waktu itu? Nggak detail juga dong. Gua intinya bukan nyeritain itu. Oke. Nah,
Emang ada pisang goreng pada saat itu? Gak bisa nahan kan? Gak bisa nahan kan? Terhipnotis. gua Genyor emang terhipnotis. enak pisang goreng lah. Jadi sore-sore Kita berjalan sore-sore. di atas ya, jadi ada rooftopnya, ada Ah, rooftopnya. oke. Nah di rooftopnya tiba-tiba didapetin sama yang ya mungkin yang jaga di tempat itu. Ada anak sekolah lagi ini apa blowjob bahasa halusnya itu dilakukan Di atas. sama anak umuran kalau tidak salah SMP. Siapa namanya itu ya? Enggak, gua ngasih Jangan dicari. Gua ngasih Jangan detail cari, itu siapa nanya tahu nanya kenal, ke temen gua yang punya cerita, artinya tempat terbuka dengan usia yang masih sangat belia menurut gua kan. Ya balik lagi kan, kalau buat gua sih ketakutan ya, itu ketakutan luar biasa sekali. Kalau kita mau ngelarang anak-anak kita untuk bergaul dan segala macam juga salah. Tapi kan kejedot loh. Kalau misalkan Kamu tuh ngomongin diwarnain sih. ya enggak karena Ajis kesel. Rambut diwarnain gold, muka sama badan dop. Buat apa? Buat apa juga gitu. Gitu. Tapi gue kemarin sempat ngobrol sama orang tua yang anaknya lahir di tahun akhir 90-an, Pak. Oke. Iya, menurut gue parenting gayanya dia tuh menarik banget. Karena ketika dia menekankan anak-anaknya ketika di umur 19 tahun, gue udah nggak akan supply lo. Dan satu Supply kata, apa nih? Secara- supply uang jajan. Financial, oke. Finansial, tapi sekolah tetap dibayarin. Oke. Dia cuma punya satu prinsip, masa depan itu ada di tangan lo, jadi lo yang nentuin. Setelahnya udah bebas, dia mau ngapain aja. Tapi karena udah dikasih itu, mungkin udah ditekanin dari kecil, akhirnya ya udah anaknya tetap ya biasa aja semuanya. Maksudnya bisa menjalankan sekolahnya dengan baik. Tetap sekarang akhirnya berbisnis dua-duanya, cewek cowok. Menurut gue ini gaya parenting orang tua yang mungkin seumuran lo, misalkan di atas lo mungkin beda 5 tahun, tapi menarik ya. Tapi itu Iya. anaknya masih muda kan? Anaknya sekarang umur 22 sama 19. Siapa namanya? Siapa namanya? Nanya aja. Hunting terus. Nanya aja, nanya Iya, aja. nanti dikasih tahu. Makasih loh. Iya, santai aja. Bentar, Tapi lo ada ketakutan utang nggak? lunas dong. Gak usah, gak jadi. Anjing. Tapi ada ketakutan nggak kalau lo misalkan suatu saat nanti lo berkeluarga dan punya anak? Ada dong, pastilah ada lah, Pak. Lo ngebayangin nggak akan lo yang ada di bayangan lo kedepannya akan jauh lebih Gua ini aja lah, maksudnya kayak apa yang kita lakuin sekarang nih, kalau nanti anak kita yang lakuin di masa depan, nah itu kita harus ngapain maksudnya? Marah atau enggak? nah lo Itu. Gua kayaknya mungkin nggak akan pakai kekerasan fisik dulu. Kayak misalkan gua masih sama nyokap bokap gua masih kadang-kadang dicubit, dipakai talenan, Iya. kadang dibacagi, Pakai batako. iya. Kadang ditusuk, dilepas lagi. Iya, cuma buat digini-giniin aja gitu. itu kejam ya. Itu Iya, kejam. iya, Itu kejam. kejam. Karena menurut gua kalau misalkan lo mendapatkan anak yang emang kayaknya bermasalah sama lo, sebenarnya cukup hadapkan muka anak lo ke muka lo, pegang pipinya. Udah, terus ngomong, "Maaf ya, Nak." Gitu. Astaga! Enggak, maksudnya dia emang salah bantah. Emang kan masalah. Astaga. Salah bantah lo. Tapi Mel. kayaknya memang harus kayak gitu. Maksudnya kita kasih pengertian dia dari kecil misalkan. Mungkin ya. Betul, proyeksi. betul. Iya, tapi memang karena pengertian secara seksual itu memang harus dikasih tahu semenjak dini. Nah, berarti lu termasuk orang yang setuju kalau misalkan seharusnya pendidikan seks di usia dini itu penting. Iya. Gue kalau misalnya nanti anak gue lahir gitu ya, gue pengen kasih tahu anak gue semenjak dia SD gitu ya, kalau misalnya ini alat kelamin kamu, Iya. ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain, Disentuh orang lain disentuh orang lain, ini privacy kamu, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tapi kalau misalnya kamu udah cocok sama orang ini dan kamu pengen liatin sama-sama liatin, terserah.
Aku terserah. Terserah. Yang penting kan atas dasar mau sama mau. Mau sama mau gitu. Tapi jangan SD juga lo, gue gampar lo SD gitu. Jangan gitu kan. Minimal lulusan SD lah ya. Lawan mainnya kan. Jadi kayak ini privacy, saling menjaga privasi satu sama lain. Karena memang gua adalah orang yang tidak diajarkan. Jadi pengertian seksual secara dini itu sangat penting menurut gua. Sangat penting. Karena waktu itu ada kejadian anak SMP melakukan hubungan seks sama-sama SMP, hamil. Si cowoknya bilang dia padahal udah pakai kontrasepsi sebagai kondom. Tapi karena kurang pengetahuannya, kondomnya itu bukan. Ujungnya digunting. Kenapa lebihan. Lebihan. Oh, kayak bahan. Maaf. Salah nih. Itu kalau dikumpulin jadi bulir-bulirnya pulpi, Pak. Oh berarti ceritanya sama kayak Ami. Jadi Ami itu pertama kali dia pakai kondom ya. Dia cerita dia pakai kondom. Pakai ini dia sendiri. Karena dia nggak ngerti karena dia nggak diajarin seks. Nggak diajarin. Dari usia dini. Betul. Dipakai kondomnya di mana? Di biji. Di bijinya. Iya kan? Ceweknya komplain. Kamu gimana sih? Udah kamu sana pergi lagi beli lagi. Kondom yang baru. Pasangnya di kepalanya tuh. Jadi gini ya. Jadi dia masuk ke kamar kondom udah di sini. Kalau napas kempis. Kempis. Jadi begitu dibuka mukanya agak berminyak men. Aduh ya Allah. Dari lu deh Jis, kalau Gilang sama Dito kan tadi udah mengemukakan lah Ketakutan gue. pendapatnya. Iya. Ketakutan gue tuh banyak. ketakutan gue ini sih, ular. Bukan. Kita pembahasannya beda dong. Bukan fobia dong. Bukan fobia. Sorry, salah. Ketakutan gue tuh sama ketinggian. Bukan. Bukan fobia lagi. Sama bukan fobia juga. Kan fobia. Wendy. Astagfirullahaladzim. Ami, kalau ngeliat ayahnya lagi sakit gini. Ini bukan jaga. Ini kalau anak gua dari kayak begini lahirnya dari bol nih. Amit. Amit. Apa Jis? Ami kalau WhatsApp Wendy, ayah. Ada syuting. Iya. Dia kalau WhatsApp gue gitu, ayah syuting nggak? Apa sih Ai? Lu ada ketakutan nggak Jis? Kalau gue Melihat kondisi sekarang dan lu juga mengalaminya, artinya kan bisa dibilang lu masih usia muda lah gitu kan. Melihat perkembangan yang ada seperti ini sekarang. jujur gue tuh nggak ngerti apa yang kalian obrolin. Yang tadi ngapain aja sih? Karena hal-hal tabu kayak gini itu di keluarga gue tuh nggak bisa diobrolin. Oh. Sama, jadi sama. Maksudnya berempat nih sama semua. Nggak ada obrolan-obrolan tentang seksual gini. Kita sistemnya lewat chat memang. Ada grup keluarga. Gue live duluan. Pasti bikin apa nih anjing gue keluar. Aja lah. Gue juga mau diajak ngapain anjing? Kumpul-kumpul di WhatsApp, kumpul-kumpul di rumah lah. Maksudnya kan biar komunikasinya gampang, saling ngabarin satu sama lain. Telepon. Ya Cuman iya. Kalau gue cuman takut nanti apakah anak gue akan merasakan hal yang gue rasain gitu. Tapi yang baik-baiknya aja. Gue berkaca dari orang tua juga kan. Kalau orang tua kan tuh pondasi agamanya kuat banget. Oke. Buktinya gue gini-gini tuh gak jatuh. Bapaknya jadi cor deh. Kuat banget. Coranya mantep. Gak jatuh. Pakai MU dia. Iya bener. Anjir temu. Gua sampai gelap mata, gua mau manggil ekskavator. Itu karung beras yang gitu-gitu. Sofa lo kan karung beras. Ya duduknya ngemper. Terus gua pengennya tuh anak gua juga ngerasain yang baik-baiknya aja lah. Gua jadi kan kalau orang tua tuh kita ambil yang baiknya, kita
tinggalin yang kira-kira nggak cocok gitu. Jadi ya kalau anak salah nanti ya gue belum tahu sih Wen ya. Iya. Honestly I don't know why. Cuma tadi gue pengen kayak Dito juga bagus banget tadi tuh yang kayak ini punya lu, kelamin lu gitu, lu jaga. Kalau emang butuh duit lu gade. Saya mau ngegade Bang, gade apa? Ini. Ditaruh di meja. Gua bukan masalah pas ngegadein ya, pas nebusnya. Kalau langsung ditebus, kalau lama bertahun-tahun gimana? Astaga. Gue pengennya gitu, pengen anak-anak gue juga. Ya, gimana? Lu pengen kalian pengen anak-anak kalian seterbuka apa sih? Melihat kondisi sekarang, kalian pengen ketika nanti punya anak akan seterbuka apa? Kayaknya generasi nggak tahu ya, mungkin dimulai dari generasi lo, terus ke bawah ke gua, ke Dito. Pasti banyak orang yang pengen anaknya sebelum ngobrol curhat ke temennya ke orang tuanya. Iya. Itu kayaknya harapan dari generasi yang mungkin dimulai dari generasi dulu deh. Makanya follow Instagram anak karena kita nggak bisa memungkiri kalau misalnya anak itu mawas tentang sosial media kan. Betul. Follow Instagram anak itu penting karena kita tahu gerak-gerik mereka mau kemana. Nah kalau kita di blok masalahnya. Itu terjadi. Gimana ya? Itu terjadi ya? Jadi. Gue sih udah punya cara kalau ntar anak gue cowok, gue follow, dia ngeblok, ntar gue ganti foto pakai foto cewek Thailand. Iya bener juga. 2,5 biasanya ya. Sorry. 2,5 kan kalau keluar nyap. Enggak, sayang gitu. Sayang. Followernya. Berarti emang berharapnya gitu. Ya Tapi jujur lu gua juga juga berharapnya kan? gitu. Iya. Sangat berharap ketika kalau bisa, makanya yang coba gua bangun adalah mungkin kalau stereotip orang tua zaman dulu ya, stereotipnya kan membangun yang dibangun adalah ketegasan dan beberapa bahkan ketakutan. Ya, Sorry Wen, ada daun di kepala lu. gua tadi udah mau bilang tapi takut tadi gebuk daunnya. Sorry Wen. Iya. Ketakutan ya. Iya. Keren. Tetap fokus. Tadi pas geser gitu udah mau nyari apa gitu kan. Tapi fokus aja ya. Ini karena hal penting. Akhirnya kalau sekarang kalau buat gua karena gua misalkan gua tidak suka dengan pola didik seperti itu, berharap tidak terjadi dengan gua dengan keturunan gua. Tapi seterbukanya anak-anak gua ke gua itu pun ya berharapnya benar kata Ajis, berharapnya terbukanya benar-benar terbuka yang baik-baik aja, tapi juga memang kalau pondasi di keluarganya udah bagus, udah baik, artinya semuanya bisa berjalan dengan baik juga. Yes. Bener berarti gue. Bener. Ada hadiahnya gak nih? Gak ada. Temen gua pemahamannya gimana sih? Karena kan seru, maksudnya seru. Iya. Lu ngerasain nggak? Lu jadi sahabat orang tua kalian ngerasain nggak? Itu. Gua Jadi baru belakangan ini gua malah ngerasain. Sama. Gua mau Baru nyokap. bisa cerita Iya, panjang iya. lebar. Cerita. Bapak kan maksudnya gitu namanya nyokap bapak. Baru gua. Lu juga sama tuh? Gua sama karena nyokap gua adalah hipnoterapis. Oh. Dia hipnotis tapi untuk yang bukan. Masa baru dikasih tau hipnoterapis. Jadi Nyokap lu berarti bisa bisa hipnotis. cinta Uya. Bukan, masih kecil. Bukan, Pak. Terus akhirnya itu dijadikan alat buat nyokap lu untuk bisa deket sama lu atau bagaimana? Iya, jadi gue memang gue dari dulu sama nyokap gue itu selalu bermeditasi dari umur gue 6 tahun. Gue selalu berzikir sama nyokap gue. Jadi dikit tuh ngasih asinya dikit emak. Kok meditasi kan? Meditasi. 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 Nyoba lu ya. Asinya nggak medit gitu. Lancar. Nyoba lu ya. Colongan lucu lu ya. Anjing lu ya. Anjing lu ya. Lagi ngomong lu nyoba lu ya.
Berarti meditasi diajarkan sama nyokap. Itu yang membuat gue bisa deket sama nyokap. Oke. Gitu penting sih menurut gue bisa deket sama orang tua sebagaimana kita deket sama temen. Jadi kita tahu gitu celah-celah di mana dia mau madel. Gue pernah nih ke Malio sebelumnya. Oke. Lu pernah juga? Gitu. Enggak, gua makan di ini Depan itu bule kan? sebelah. Iya. Depan Dunkin. Yang seberang kan, ada. gule yang seberang. Iya, depan Dunkin. Kok tahu ya? Mohon maaf. Kan habis karaoke waktu itu sama Meleo kayak gitu. Kenapa nih? Pesen Grab mau ke Malio. Bareng-bareng aja. Bareng, nanti diduitin di sana. Wendy, lu kan udah punya anak. Lagi pula kan belum buka. Belum buka lagi. Mendingan member deh sama saya. Saya bisa nganterin. Kenapa jadi MLM? nawarin. Oh jadi emang udah terbiasa ngobrol ya? Jadi deket. Tapi itu seru loh menurut gue. Tapi kan kita nggak ngerasain, Pak. Ya. Maksudnya lu sama orang tua lu? Ya lu juga kan? Lah gue sekarang sama nyokap gue tuh lagi sering banget Sekarang. lari memperkuat kaki. Loh satu lagi mana? Canda deh. Colongan deh. Temennya dimarahin. Dia nyeting. Aduh. Tapi benar berarti kalau gua jujur gua nggak ngalamin itu. Makanya ketakutannya berlebih. Karena apa? Gua tidak bisa ngobrol sama orang tua gua. Kalau ngomongin dekat sekarang ya iyalah. Pasti. Kita udah lebih tua sekarang, lebih mature. Orang tua kita udah lebih tua, otomatis kita mau nggak mau kan memang harus dekat sama mereka. Ya, kan? iya, Kita yang iya. ngejagain mereka. Ngerawat, Ya. iya. Kondisi seperti Ardito ini menurut gua sedikit terganggu oleh suara kamera barusan. Nah, distract. Gua gak mau ke distract orangnya. Nah, gua ini kondisi ideal menurut gua. Iya, ini makanya Orang dia. tua Ya. ngobrol sama anak, ya hopefully sih gue bisa ngelakuin itu sama anak-anak gue. Ya. Iya, amin. Tapi jujur gue nggak kebayang sih gue akan seperti pemikiran Dito yang maksudnya ya lu kayak tadi gitu misalkan oke lu suka sama suka ya oke monggo silakan gitu. Gue belum kebayang sih. Ya mungkin karena Dito juga bokap nyokapnya ngewarisin hal yang sama ke dia. Jadi kan itu kan turunan biasanya. Iya. Gimana orang tuanya gitu anaknya. Kayak warisan bokap gua kan adalah bokap gue itu nikah tua. Nah, gua nurusin warisan itu. Gak gitu dong, gak gitu. Bokap gua nikah tua dan gua. Lu jangan nyalain orang tua lu karena keputusan busuk lu. Legacy aja. Ya itu kan berarti kan kelipatan dari orang tua 62 dong lu. Gak ngaruh juga dong. Pembenaran lo dia. Gak ngaruh juga dong. Iya, Ya kan? iya. Berarti apa yang lu harapkan buat generasi-generasi yang sekarang? Tapi bukan berarti judgmental ya. Kita nggak Iya, judgmental sih. Cuma maksudnya melihat kondisi sekarang ya tidak bisa dipungkiri ini yang Benar. terjadi. Sosial media terlalu kencang untuk kencang. gila lu buka Instagram aja tiba-tiba ada yang joget TikTok padahal di Instagram kan aneh. Iya. Harusnya dia joget TikTok di TikTok. Di TikTok, TikTok. bener. Kenapa harus di Instagram? Bener. Gua melakukan hal yang sama. Ngupload TikTok di Instagram. Untung gua nggak joget. Kalau gua joget itu yang dimaksud berarti. Ada juga orang nge-tweet di Facebook. Itu aneh. Iya. Itu aneh. Nge-tweet di Facebook ada juga. Googling di Yahoo. Itu aneh. Aneh. Aneh itu. Oh iya deh. Karena udah habis semua platform disebutin tadi. Ya, oke. Micet belum? Mereka micet. Ya, mereka micet. Iya. Picat yang datang, iya. Jangan dia. Iya. Oke nih 30. Oh, oke nih yang datang, iya. Gila. Tadi kasih tahu aja, jangan pernah main micet. Nanti nomor lu akan kesebar gitu. Jadi suka nerima SMS yang berantai gitu yang aneh-aneh. Spam. Sama nanti tuh kadang kena tipu. Iya. Itu sih bukan gua ya. Aku denger cerita aja. Aku denger cerita aja. Sama ada cerita juga saya. Ya lagi gue bingung dari namanya micet. Mau mie apa chat? Gue bingung. Micet gitu kan dua hal yang berbeda. Gue menurut gue nggak nyambung. Kalau gua pesan gua buat yang muda sekarang jangan dewasa sebelum waktunya aja. Apa
Kenapa? Emang lu disuruh ngomong? Tadi kan dia nanya. Lu angkat tangan dulu baru ngomong. Sebutin nama lu dulu siapa. Saya Gilang Pak dari Jati Rahayu. Silakan Gilang langsung ngomong. Kalau pesan buat anak muda jangan dewasa pada sebelum waktunya lah. Nah, itu juga Santai salah satu aja. gua. Iya. Walaupun sekarang lu bisa ngelihat orang dewasa seperti apa, tampilan sosial media, tetap jalani apa yang harus lo jalani. Poinnya apa barusannya? Tapi gue setuju sih. Gue agak males ketika tadi juga Dito bilang bahwa umur lu segini, Iya. tampilan lu jauh lebih tua daripada umur lu. Kelakuan lu juga kadang-kadang gitu kan yang Iya. Sedangkan kita berusaha untuk selalu muda terus. betul. Kenapa mereka mindsetnya jadi kayak gitu sekarang gue juga bingung. Itu juga yang nggak tahu. Kalau lu Jis? Ya. Ya. Apa kenapa? Biar gue aja. Ya. Pendapatnya untuk anak muda zaman sekarang. Oh, buat langsung. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan greeting. Iya, bukan greeting. Video greeting. Kirain tuh kayak Template nih. Enggak. kayak Agis pengucapan gitu-gitu. Kirain. Bukan. Gitu. Ya kalau gue sih intinya ya sehat-sehat aja lah. Ya itu penting juga. Iya. Sehat secara fisik dan mental. Iya, Itu iya, penting. Cuman kalau saran gue jangan mudah terpengaruh sih. Karena tuh kadang di kita waktu masih SMP SD tuh suka kepengaruh gitu kan. Betul. Iya. Kepengaruh ke sini, ke situ lah gitu-gitulah. Sama pacarannya agak dilihat-lihat lah gitu. Iya. Zaman gue SMP kan kalau Gilang emang pegangan tangan, gue juga pegangan tangan kadang terus lihat-lihatan. Oh lu berdua pas pacaran pegangan tangan? Bukan. Beda sekolah. Oh, beda sekolah. Kalau cewek gitu, misalnya normal-normal aja pegangan tangan nggak apa-apa, Iya. lihat-lihatan nggak apa-apa, Iya. tapi jangan sambil ludah-ludahan. Iya. Biar anak. Lagi covid. Lagi covid. Droplet. Ntar lah Februari lah. Iya. Aduh anjir. Tapi habis itu juga dilapor. Anjir. Iya. Kalau lu Dit? Kalau gue sebenarnya ini banyak banget pengalaman saat gue SMP di SMP unggulan. Oke. Masih ada satu kejadian di mana teman gue ngevideoin saat dia berhubungan seksual dengan pacarnya. Pada saat itu di lantai 3 di sebelah toren Penguin. Serius ya? Anjing serius ya. Sorry. Toren Penguin. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Kayak gini gak penguin? karena kan udah pensiun. Iya. Udah pensiun jadi penguin. Oke. Di toren. Di toren Penguin gitu, Iya. masih ada kelihatan penguinnya gitu. Jadi menurut gue untuk teman-teman yang di luar sana gitu yang lagi SMP atau mau menuju SMP, janganlah berbuat seperti itu gitu. Satu hal itu akan lebih nikmat, akan lebih asik kalau lo lakukan saat lo udah halal. Udah halal ya. Mm-mm. Ya makanya itu juga yang bikin gua belum ngapa-ngapain. Gua ngejaga. Ini yang dua-dua yang ngomong pengen gue tampolin. Gua sama kayak dia tuh ngejaga. Ketika udah muncul gua langsung sabar. Ada waktunya. Ada waktunya. Gokil, luar biasa gila. Gua mah- Om Leo sampai tidur loh dari Oh udah, sekarang waktunya game. Temanya apa nih? Kenapa? Temanya kebebasan kenakalan terserah deh. Tadi Silakan. sebagian sini semua kan? Ini udah hat trick. Ini lo bakal dapat lagi 2 kali. Kita mau sikat hat trick lagi. Karena nih. kita hat trick mudah-mudahan nih. Gak nakal. Ya. Ini pada nyuruh-nyuruh, lu aja deh, gua enggak. Situasi lagi berbalik nih, Yoi. Pak. Bebas. Bebas. Bang Ajis. Bebas. Bebas itu yang orang-orang nikah tuh pengen bebas. Bersama bahagia selamanya. Ada dong. Oh, datar katanya datar Jis. Tapi gua ketawa. Gak mungkin teman-teman lu pada support, gak mungkin. Pak Wendy.
Bebas. Ini kasihan sih kalau sampai terjadi ya. Bebas. Bebek keselak bakso. Mek. Lehernya aja segede banget. Iya makanya. Kasihan. Kelolodan. Iya kelolodan. Bakso. Gilang. Ini biasa yang dilakukan ketika tukang-tukang tahu itu pada ngumpul semuanya. Karena bebas adalah bersama bangun Sumedang. Tahu. Dito. Sikat. Bebas itu dikala kalau misalnya udah kebanyakan kita minum air putih, kadang-kadang ada satu teman kita, aduh, bebas nih, beser basah. Seksi banget. Keren banget. Keren banget. Cie ngajarin. Udah kena sok ajarin nih. 2 kali. Siapa selanjutnya? Ekstrim. Ekstrim. Wajis. Panggilan. Ya Allah. 5, 4, 3, 2, 1. Bete. Dia bete. Tapi nih lu tau gak sebenarnya? Gue juga belum nyiapin. Gue gak tahu. Gue juga gak ada. Thank you ya. Kata terakhir. Pacaran. Panggilan. Ya Allah. Dua. Satu. Wendy. Pacaran. Ini yang suka dilakukan Encang nih tengah malam di Depok. Pacaran, kasih lihat pantat, cari sasaran. Kayaknya lucu juga percuma ya. Lu berkorban dong, Wen. Iya dong, anjrit. Pacaran ya. Ini anak-anak dekat-dekat PRJ. Oh, Dekat-dekat iya, PRJ iya, gitu. iya. Pacaran. Paguyuban cowok-cowok kemayoran. Iya, anjir, Ya, apa anjir. salah-salahin aja. Orang kita jepit Wendy. Iya. Gak apa-apa. Salah-salahin aja toh. Gak apa-apa. Ya kalau salah-salahin berarti lu yang dijepit lah. Diam lu. Berani banget. Emosinya. Diri gua. Mental Saya kan. ya. Ini tuh yang sering banget diderita sama si Ami, Bu. Karena pacarannya pantatnya cacar sama panuan. Anjing. Double combo. Udah cacar panuan. Anjir. Aduh. Dita. Aduh. Dita. Gak apa-apa tuh, santai tuh. Ini yang biasa didapati orang-orang selatan, anak-anak selatan, anak-anak umur 16 tahun. Oke. Pacar cantik, rasa pasaran. Anjing. Tega lo. Lo tega man. Aku sendiri aja. Nih lihat nih, ini tadi kan lo copot gini kan. Karena saya nggak tega, di sininya aja lah. Tinggal satu nih. Tanggung ah. Mubajir lu. Sampai ketemu lagi di Swag, thank you. Ardito, Pramono.